Halo Z-Friends, saya lagi nyantai-nyantai di white collar. Ini nyantai-nyantai, sebenarnya sih nggak nyantai. Tadi kita baru habis acara dari di white collar gitu. Saya kebetulan diundang sama Dr. Fauzi dan teman-teman dari Kalbe gitu. Kita dalam rangka Breast Cancer Month gitu. Di situ tadi juga mungkin Z-Friends juga udah ngeliat ya, tadi ada kesaksian dari Dinda. Aku taunya dulu dia cuma Shimmer Ink gitu. Itu adalah kelas-kelas makeup. Sekarang ada Pink Shimmer gitu. Ternyata ada komunitas untuk khusus breast cancer ya, breast cancer awareness gitu. Mungkin biar teman-teman juga bisa tahu sedikit tentang breast cancer awareness gitu ya. Nanti dengerin dari Dr. Fauzi dan dari Dinda gitu, kira-kira kenapa sih nih ada acara kayak gini nih, Kalbe lagi mau ngapain sih? Kenapa judulnya ada breast cancer, ada seks-seksnya juga gitu ya. Kalau nggak ada seks-seksnya saya nggak ada di sini biasanya sih friends gitu ya. Kita akan tanya dulu sama Dr. Fauzi, perwakilan dari Kalbe, kenapa sih ada ide ini, apa yang mencetus, karena jarang sekali breast cancer itu mau gitu loh ngebahas mengenai kehidupan seksualitas gitu ya sebagai manusia. Silakan dok. Ya, Kak Zoya, silakan dipegang. Ya, thank you Kak Zoya ya. Jadi ini juga kita mencari waktunya beliau ini, Kak Zoya juga sulit sekali dan memang berjodoh di hari Sabtu ini ya kita bisa bikin acara bareng. Jadi tadi kalau terkait dengan acaranya ini sebenarnya tujuannya apa sih? Jadi memang setiap bulan Oktober ya, ini Kak Dinda juga langganan bahwa kita selalu buat acara namanya Breast Cancer Awareness Month atau Hari Kesadaran Kanker Payudara. Nah, tema yang kita angkat tahun ini sih mungkin agak sedikit nyeleneh ya. Jadi kita nggak melulu, kalau dulu bicaranya tentang cancer, bicara tentang paliatif dan lain-lain, itu kayaknya udah ya old school ya. Akhirnya kita coba angkat apa sih kira-kira yang jadi aspek yang jarang terbahas kayaknya. Aspek jarang terbahas, mungkin karena dianggap tabu ya, mereka malu-malu dan lain-lain. Jadi kita angkat terkait dengan sedikit-sedikit nyerempet terkait dengan seks ya, terkait dengan seks dan ya tentunya dengan pakalnya, dengan pakalnya. Tapi secara temanya sendiri tidak hanya terkait dengan seks ya. Tadi makanya di sini juga ada Kak Dinda. Kita bicara bahwa bagaimana pejuang kanker ini mereka merasa mereka tadi bahagia, merasa confident, percaya diri, mereka merasa bisa mencintai sepenuh hati, bahkan bagaimana supaya dicintai sepenuhnya juga oleh pasangan. Dua arah ya Kak Zoya ya, timbal balik. Jadi tidak hanya nanti konsultasi terkait dengan seks, tapi juga bagaimana mereka bisa tetap terlihat pede, terlihat cantik. Aku udah masektomi, di-make-upin loh sama Kak Dinda loh. Ya, habis kemoterapi, kulitku kering, kelihatan kok nggak menarik. Harus pakai make upnya seperti apa? Kapan harus pakai skincare yang cocok atau pakai pelembab dan lain-lain. Nah, ini pakalnya juga ada Kak Dinda. Mungkin itu sih tambahan Kak Zoya. Makasih. Tapi thank you banget ya Pak Fauzi, karena ini kan bukan sesuatu yang cukup common dibicarakan gitu ya. Soal seks itu either orang mau ngomongin atau nggak mau ngomongin sama sekali soalnya gitu. Jadi begitu Kalbe mau ini serius gitu. Menarik gitu ya. Bagaimanapun juga kan kita butuh support gitu ya. Thank you banget ya Pak Fauzi. Ya, thank you Kak Zoya. Kami thank you. Thank you. Sekarang Kak Dinda. Jadi sih friends gitu, kami sudah lama saling kenal, tapi abis itu kita nggak ketemu lagi, tapi aku berasa ikrip sama dia, thank you sosial media gitu ya. Kita saling saut-sautan di Instagram gitu. Aku jadi melihat dari jauh kehidupannya Kak Dinda ini gitu ya. Jadi mungkin tadi Z-Friends sudah mendengar kesaksiannya Kak Dinda. Ya, dia sebelumnya dia sudah terdiagnosa breast cancer. Bahkan sudah operasi ya, sudah operasi dan sudah wanita dengan satu tetek katanya gitu ya. Lalu menikah gitu ya, 2 tahun suaminya meninggal duluan dan menikah lagi dan dengan panjang lah gitu ya prosesnya gitu. Dan mungkin di sini sih saya mungkin karena tadi udah pada mendengar ya kesaksian Kak Dinda, tolong dong Kak kasih awareness gitu ya bagi mereka-mereka. Ini bukan mau nakut-nakutin ya Z-Friends ya, bagi mereka-mereka yang nggak mau periksa, mendingan nggak tahu aja, nggak mau suntik HPV, nggak mau divaksin, nggak mau, ya pokoknya nggak mau nerima kenyataan tuh gitu ya. Dan buat anak remaja, putri khususnya gitu, apa sih awareness atau bagaimana sih ketika kita terdiagnosa, kita mesti nerima gitu tuh.
Gimana sih cara proses menjalaninya yang terutama yang Dinda pernah jalanin gitu? Oke, terima kasih Kak Zoya udah diundang. Ini Mbak dari Nutrikan KB ya. KB ya. Kalau dari pengalaman aku sih sebenarnya dulu karena aku awam ya tentang cancer, nggak tahu sama sekali tentang penyakit cancer ini gitu. Jadi ketika aku terdiagnosa itu aku hanya berpikir yang aku tanyakan pertama kali sama dokter adalah saya bisa sembuh atau enggak. Nah ternyata dokter yang kasih tahu ke saya itu waktu itu bisa ngasih taunya tuh bisa. Yang penting kamu menjalankan semua treatment yang saya akan arahkan ke kamu. Oke, jadi saya menganggap bahwa cancer ini bisa disembuhkan. Jadi saya tidak punya negative feeling tentang si cancer ini. Walaupun waktu itu sempat dikasih tahu gambar-gambarnya ketika kalau cancer itu akan seperti ini, kalau udah sampai stadium 4 seperti apa. Cuman karena saya yakini adalah saya bisa disembuhkan, saya tidak berpikir yang macam-macam. Dan ketika itu, waktu itu saya menjalankan treatment itu juga saya berpikir gini, saya nggak mau menyimpan penyakit ini terlalu lama di badan saya. Saya mau sembuh. Jadi pada saat saya tahu ada benjolan di payudara saya, yang saya lakukan adalah saya coba untuk periksa. Nah untuk periksa aja kan sebenarnya mungkin nggak semua orang mau ya. Cuman waktu itu saya mikirnya, saya penasaran ini apa gitu kan. Karena saya penasaran, saya datanglah ke Yayasan Kanker waktu itu ya di YKI. Saya coba cek di sana karena yang saya dengar di sana pemeriksaannya lengkap khusus untuk breast check gitu kan. Nah akhirnya saya coba ke sana, terus ternyata kondisinya mengarahnya ke cancer. Tapi saya tidak langsung melakukan tindakan di situ. Saya coba lagi untuk second opinion ke rumah sakit lain. Nah di situ saya dijelaskan tuh kalau saya udah sampai stadium 4 pun nantinya ini akan seperti ini. Nah balik lagi saya tanya, saya bisa disembuhkan nggak? Bisa. Yang penting kamu komit dengan menjalankan treatment. Dari situ saya cuman berpatokan sama kata-kata itu. Nah, ketika mau treatment, kakak saya bawa ke luar, ke Singapura waktu itu. Saya tanya lagi ke dokter itu, saya bisa disembuhkan nggak? Bisa. Yang penting kamu juga fokus dengan penyembuhan dari kami. Sama semuanya. Jadi setelah itu saya hanya mikir bahwa anggap aja ini penyakit pilek lah, batuk lah gitu yang bisa disembuhkan gitu. Jadi saya nggak punya negative feeling tentang si cancer itu sendiri gitu. Jadi akhirnya saya coba untuk menenangkan diri dulu gitu kan. Waktu itu kan pasti ada denialnya ya, bukan denial, cuman karena ketidaktahuan. Jadi bener nggak sih jalaninnya kayak seperti ini gitu. Cuman saya yakin bahwa kenapa saya sampai dibawa ke Singapura dan ada jalan keluar ini, menurut saya itu mungkin Tuhan yang kasih saya jalan keluar. Ya udah ini Tuhan yang kasih buat kamu, kasih jalan keluar untuk nyembuhin diri kamu sendiri. Jadi ya udah ikutin aja alurnya. Jadi waktu itu aku ikutin flow-nya aja. Oke, aku harus begini. Oke, aku jalanin gitu. Nah, sementara untuk umur 30 tahun yang belum menikah, itu kan sebuah pengalaman yang mungkin berat banget ya. Maksudnya saya belum menikah, nanti akan ada mastektomi misalkan. Terpaksa harus diangkat nih misalkan payudaranya. Secara mental otomatis pasti drop, cuman pasti mikir ya. Iya, pasti mikir. Iya, gitu. Sementara dari situ saya berpikir bahwa kalau saya ambil treatment itu saya tidak akan menikah. Saya saya gitu. Saya tidak akan menikah karena belum tentu ada yang mau sama saya dengan kondisi seperti itu. Walaupun bukan berarti saya nggak pede, cuman saya menetapkan diri saya realistis aja untuk berpikir bahwa udah case close untuk niat untuk menikah dan niat untuk mencari pasangan gitu. Udah case close itu yang saya yakinin adalah saya harus cari kerja, saya harus siap untuk hidup sendiri. Waktu itu saya udah sampai berpikir seperti itu. Jadi akhirnya oke dok, kita mastektomi, kita ini dengan dukungan keluarga, biayanya waktu itu alhamdulillah keluarga masih mendukung. Walaupun saya nggak punya asuransi waktu itu, saya nggak ada asuransi dengan biaya yang segitu besar, alhamdulillah dibantu sama keluarga. Dan akhirnya pada saat mau menjalankan saya seperti tadi saya ceritain kan, saya bicara sama badan saya sendiri, saya menenangkan diri sendiri bahwa Dinda, you're gonna be okay, you're gonna be alright, dan just live with the flow, just live life the fullest. Yang lo mau ngerjain apa, lo happy, udah jalanin. Jadi itu aja yang aku bicara sama diriku sendiri. Sempat ngeblow rambut karena waktu itu masih panjang seperti Kak Zoya. Sempat ngeblow. Aku tahu bahwa ini akan merubah semua fisik saya gitu kan. Ya udah saya coba untuk menikmati saat-saat terakhir sebelum melakukan treatment gitu kan. Ya udah saya coba bersyukur lebih banyak bahwa ternyata Tuhan masih ngasih kesempatan saya untuk jalanin treatment ini, yang dimana ketika itu saya ketemu orang-orang yang
nggak siap untuk berobat karena masalah biaya, masalah perubahan fisik yang nantinya mereka akan alamin gitu kan, masalah keluarga yang tidak mendukung, masalah badannya nanti tiba-tiba badan berubah, nanti belum ada tentu pasangan saya terima gitu kan, keluarga saya juga belum tentu mendukung kayak gitu-gitu kan. Jadi saya merasa bersyukur karena mendapat support system yang maksimal dari keluarga, dari teman-teman gitu. Jadi itu yang saya syukuri sih. Jadi and here you are, right? Ya sampai sekarang saya masih berharap bahwa saya masih bisa seperti dulu. Maksudnya tidak terpengaruh lagi dengan kehidupan yang dulu, tapi lebih menjalankan lagi hidup lagi yang kualitasnya lebih baik. Itu aja sih. Tapi kenapa shimmer ink? Kenapa shimmer pink? Gitu karena ya make up ya memang itu adalah passionnya Dinda gitu ya. Tapi di antara semua kesibukan, being diagnosed gitu ya, falling in love, falling out of love gitu ya, and so on and so forth. Kenapa mau membangun pink shimmer gitu ya? Kenapa mau terlibat? Kenapa mau membantu mereka gitu? Karena you know, you've been occupied with a lot of things gitu. Tapi kenapa mau bikin komunitas ini, Din? Pertama kali waktu itu karena pas udah treatment itu, saya melihat satu pasien pada saat di rumah sakit, mereka kan botak ya, kondisinya botak, anaknya mau muka pucat segala macam. Nah yang saya khawatirkan, saya mengalami itu. Nah ketika saya mengalami itu, saya dapat ngobrol sama kakak saya bilang, Din, kamu tetap harus dandan, tunjukin bahwa kamu tetap sehat. Jadi itu untuk supaya kamu percaya diri. Iya, buat diri kita sendiri ya. Kamu merasa yakin bahwa kamu kan yakin udah bisa sembuh, yakin akan sembuh. Ya tunjukin itu ke semua orang-orang yang ada di rumah sakit ini bahwa mereka akan baik-baik aja. Itulah kenapa aku bilang the best support system itu ya keluarga. Gitu. Nah, dari situ saya berniat untuk pada saat saya ke rumah sakit saya harus nunjukin saya nggak sakit, saya harus nunjukin saya tetap dandan, saya bikin alis sebisa mungkin, saya bikin pokoknya semua yang kelihatan. Kayaknya paling kece dia ya pas lagi kemo nih. Cakep banget nih, yakin kamu sakit gitu pasti ya. Percaya kalau saya sakit. Paling touch up. Nah dari situ kebetulan saya ketemu pasangan saya pada saat itu, almarhum suami yang juga mensupport waktu itu. Jadi Din, kamu maunya apa? Yang bikin kamu happy apa gitu kan? Aku suka make up, aku suka ngedandanin orang. Ya udah kamu fokus aja di situ, dia bilang gitu kan. Nah, aku keluar dari kerjaan aku, keluar dari perusahaan aku yang which is memang itu full of stress, full of pressure yang bikin aku memang kayaknya kondisi aku sakit tuh juga dari situ juga. Nah akhirnya aku keluar dari perusahaan itu dan akhirnya aku fokus untuk belajar makeup. Nah dari belajar makeup itu sampai akhirnya almarhum itu mensupport aku sampai mengenalin ke teman-temannya, komunitasnya dia. Terus sampai aku diwawancara majalah-majalah tuh juga berkat dari almarhum gitu ya, dengan pergaulannya dia yang sangat luas itu. Gaul banget kan gitu. Nah terus akhirnya tercetuslah itu Shimmer Ink di mana saya itu punya usaha untuk fotografi dan makeup dan fotografi bersama sahabat-sahabat saya yang fotografer juga. Nah dari situ aku berniat, aku pengen bikin kelas khusus untuk para survivor yang lagi under treatment. Karena pada saat itu sama seperti yang aku alamin, pasti sama gitu kan. Nah ketika itu saya buka kelas khusus free untuk yang survivor, dan saya kasih kelas free untuk kelas makeup itu, untuk kelas makeup itu sendiri. Nah ketika kasih kelas makeup itu saya banyak belajar dari mereka juga kan, banyak belajar dari mereka. Oke, sampai ketemu ya. Lagi wawancara. Saya banyak ketemu dengan para survivor yang juga punya motivasi dan punya inspirasi yang sangat bagus ya, sehingga aku banyak belajar juga dari mereka gitu, bahwa ternyata berjuang dengan kanker itu segitu hebatnya mereka bisa mempertahankan diri mereka untuk tetap kelihatan sehat, sakit. Jadi mau masuk ke kelas makeup aku dengan semangat gitu loh. Aku mau, semuanya mau. Jadi akhirnya di situ yang membangkitkan semangat aku terus gitu. Karena jarang ada yang nawarin. Breast cancer lo juga masih cantik. Nggak ada yang ngomongin begitu, ngomongin penyakitnya terus ya nggak sih dok? Dan dengan ngomongin makeup itu justru malah teralihkan kan dari rasa sakit, teralihkan dari capeknya pengobatan gitu. Malah kita jadi having fun di situ.
Nah itu terjadi pada saat waktu aku ke rumah sakit, ibu-ibu juga ada yang ngomong sama saya, Mbak kamu habis kemo ya? Iya saya habis. Kok nggak kelihatan habis kemo? Dia bilang gitu. Iya dia nggak percaya sampai akhirnya dia bilang, Bu kan ibu mau kemo nih, kata ibu akan baik-baik aja, ibu lihat saya, kalau ibu lihat saya baik-baik aja, ibu akan lebih baik-baik saja, aku bilang gitu. Oh gitu ya Mbak, jadi nggak masalah ya kalau kemo? Nggak masalah, kalau ibu butuh bantuan, butuh ngobrol, telepon saya ya gitu. Jadi akhirnya di rumah sakit pun pada saat saya kemo, saya datengin satu-satu, saya dandanin yang tadinya mereka stres, kesakitan, akhirnya kita ngobrol terus deh gitu ya. aku dandanin, Bu aku bikinin alis ya Bu, nih kayaknya ibu butuh deh aku bantu pakai alis, dan itu ada di ruang ICU juga ada loh, sampai di ruang ICU aku datengin, itu memang kebetulan aku kenal sama dia, pernah ketemu sekali, aku jenguk dan aku datengin masuk ke ICU sambil ngobrol aku dandanin, tapi sayang sekali dia memang gak lama hidupnya, tapi setidaknya ada secercah bahagia di saat kita ketemu hanya karena make up. Jadi makeup buat aku tuh bukan hanya sekedar produk kecantikan ya, bukan, tapi lebih kepada support system. Booster banget ya sih? Ya, support system yang memang dibutuhkan buat para survivor. Oke. Wow, amazing ya sih friends. Jadi bagi siapapun please milikilah awareness ya, terutama bagi para perempuan, pahami apa itu resiko-resiko yang kamu miliki gitu ya. Dengan deteksi dini justru lebih cepat untuk bisa kita berproses sebenarnya. Ya izinkan diri kamu untuk bersedih ketika kamu terdiagnosa gitu ya, dan sekali lagi carilah komunitas. Kadang-kadang kita misalnya nggak seberuntung Dinda gitu atau teman-teman yang lain untuk mendapatkan support system, tapi kita cari dong support system buat diri kita. Karena seperti yang Kak Shanas juga bilang tadi, jangan lupa bahwa kebahagiaan adalah tanggung jawab kita. Tidak ada orang lain yang bisa membahagiakan kita kecuali kita sendiri. Jadi yuk jadi warrior gitu ya, dan sekali lagi deteksi dini ya, please periksa. Thank you Zee friends, thank you Dinda. Sama-sama Mbak Zoya. Thank you banget nih Pak Fauzi gitu ya buat acara seperti ini, buat nambah awareness gitu ya, dan membicarakan yang tabu, bukan membicarakan yang jorok. Thank you ya Pak ya. Bye Zee friends.